Sahabat Muslim, akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan keputusan para selebgram muda untuk melepas jilbabnya. Tak jarang hal tersebut dikait-kaitkan dengan masalah pribadi yang dialami selebgram itu sendiri. Salah satunya selebgram Medina Zain. Sebelumnya ada juga selebgram yang memutuskan melepas jilbab selepas bercerai dengan suaminya. Di antaranya adalah Rachel Fenya dan Anggita Sari. Sahabat Muslim, terlepas dari itu semua, keputusan berhijab memanglah hak dari seseorang. Kita tak patut menghakimi keimanan seseorang. Seperti yang dikutip dari ucapan almarhum Syekh Ali Jaber tentang wanita yang tak berhijab. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Menurut psikolog Jennifer Oding, perbuatan merubah penampilan pasca patah hati merupakan mental healing dan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan tampil cantik merupakan obat dari sakit hati yang dialami seorang wanita. Melihat fakta klinis tersebut, maka tak heran banyak yang ingin dengan tanda kutip membalas dendam dengan tampil lebih cantik. Adapun tujuannya agar mantan suami melihat ia lebih bahagia tanpanya. Namun inilah yang dikhawatirkan sebagai sesama kaum muslimin. Jangan karena sebab perceraian atau perselingkuhan lalu jilbablah yang dilepas sebagai bentuk protes kepada Allah dan menganggap kehendak Allah tak adil baginya. Padahal itulah momen kita untuk berintrospeksi diri. Mengapa hal buruk tersebut bisa terjadi kepada kita? Allah sangat mencintai hambanya. Tak ada cinta lebih besar daripada Allah kepada hambanya. Sahabat Muslim, jilbab bertujuan untuk memuliakan wanita. Dikisahkan di suatu kota kecil di Inggris, ada seorang pria non-muslim bertanya kepada seorang imam masjid yang berada di kota tersebut. Mengapa Islam mewajibkan kaum wanitanya berjilbab, padahal itu bukanlah kehendak mereka? Lalu sang imam bertanya kepada si pria tadi, apakah engkau membawa permen? Ya, aku membawanya, ujar pria tersebut. Lalu sang imam masjid mengambil 2 permen dari genggaman tangan si pria tadi. Dan salah satunya ia buka bungkusnya, sehingga terlihatlah isinya. Dan permen yang satunya lagi tetap di dalam bungkusnya. Lalu sang imam masjid menaruh permen tersebut di tanah dan meminta si pria tadi memilih permen yang ada di bawah tersebut. Dengan sigap, pria tersebut mengambil permen yang masih dibungkus dan membiarkan permen yang sudah dibuka. Lalu sang imam berkata, wanita berjilbab itu diibaratkan permen yang kau ambil, dan yang terbuka adalah wanita yang tanpa jilbab. Lelaki itu pun terdiam, menandakan ia puas dengan jawaban dari imam masjid tersebut. Masya Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Hukum dari menggunakan hijab atau jilbab itu sendiri seperti apa sih? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudlina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, ya katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan perempuan yang beriman ya untuk mengenakan jilbabnya, mengulurkan jilbabnya. Karena yang demikian itu akan lebih mudah mengenal dan akan membuat perempuan itu menjadi terlindungi. Jadi hukum menggunakan hijab bagi seorang perempuan beriman adalah wajib. Lalu bagaimana kalau kalau dia menggunakan, kadang pakai, kadang lepas dan sebagainya? Nah, yang seperti ini ya sebenarnya dikenakan hukum mempermainkan syariat. Ya. Karena hukum memakai jilbab sendiri adalah wajib. Ya, hukum memakai jilbab adalah wajib. Nah, jadi bagi teman-teman muslimah yang mungkin sekarang masih kadang pakai, kadang enggak, saya doakan semoga segera istiqomah. Ya, insya Allah istiqomah mengenakan hijabnya, karena hijab ini ya membuat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang lain boleh jadi tidak diterima. Ya, ada seorang mohon maaf, dia bersedekah tapi tidak menggunakan hijab, artinya apa? Dia melanggar perintah Allah yang satu tapi mengerjakan yang lainnya. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya
kalau ada bahasa-bahasa, saya yang penting menjilbabi hati saya dulu, ya menjilbabi kepala saya belakangan, ini salah, ya. Karena menjilbabi kepala, rambut ini adalah tuntunan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kita menjilbabi hati kita. Orang yang pakai hijab itu belum tentu solihah, ya. Orang yang pakai hijab itu belum tentu orang yang baik, tapi minimal dengan menggunakan hijab dia telah menuruti apa seruan dari Tuhannya. Itu poin nomor 1. Ya, masalah dia baik, akhlaknya dan sebagainya itu by proses. Teman-teman muslimah semuanya, saya doakan semoga antuna semua, Anda semua